Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Skors dicabut. Pengucapan putusan dilanjutkan. Untuk sesi kedua ada 7 perkara. Para pihak menurut laporan panitera semuanya hadir. Untuk itu kita langsung mengucapkan putusan nomor 70. Putusan nomor 70 garing PHP titik BUP garis datar 19 garing 2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau tahun 2020 diajukan oleh 1. Insinyur H. Hafidz Syukri MM, 2. H. Erizal SD, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 nomor urut 3 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2020 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2021 memberi kuasa kepada Prayitno SHLLM dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini 1. H. Sukiman, 2. H. Indra Gunawan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 nomor urut 2 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001 dan seterusnya selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, mendengar keterangan ahli pemohon, mendengar keterangan saksi pemohon, termohon, dan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1 dan 3.2 yang dibacakan. Oleh karena permohonan aku berkaitan dengan persisian hasil suara dalam petitum pemohon memohon pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu nomor 620 dan seterusnya dapat dibacakan, tentang penetapan rekapitulasi dan seterusnya dapat dibacakan, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Oleh karena itu SSV termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Hingga waktu pengajuan permohonan 3.3 dengan bacakan langsung. 3.4 menimbang
bahwa permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.35 waktu Indonesia Barat berdasarkan AP3 nomor 71 dan seterusnya dianggap dibacakan, sehingga permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan aturan perundang-undangan. Dengan demikian, oleh karena permohonan pemohon diajukan tidak tenggang waktu pengajuan permohonan, maka dengan demikian oleh karena itu diganti. Maka oleh karena itu, menurut Mahkamah Eksepsi pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan hukum. Kedudukan hukum pemohon. Dalam eksepsi 3.6 dianggap dibacakan, 3.7 dianggap dibacakan, langsung kepada 3.8.6 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% kali 231.795 suara, sama dengan 2318 suara. Bahwa permohonan perolehan suara pemohon adalah 90.246 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 92.394 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 90.394 suara dikurang 90.246 suara, sama dengan 2.148 suara dalam kurung 0,92%, sehingga tidak melebihi 2.380 suara atau 1%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berwenang pemohon adalah pasangan calon bupati dan seterusnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap versi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan hukum. Lanjut, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam eksepsi, menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut mengenai permohonan pemohon, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan eksepsi termohon bahwa permohonan pemohon kabur dan surat kuasa pemohon tidak sah. Terhadap versi termohon dan pihak terkait liputan, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata permohonan pemohon telah menguraikan hal-hal yang menjadi alasan permohonan alibi dan juga telah menguraikan dengan jelas hal-hal yang dimohonkan atau petitum. Oleh karena itu, Mahkamah telah memahami esensi sesungguhnya yang dimohonkan oleh pemohon dalam permohonan aku. Sementara itu, berkenaan dengan eksepsi surat kuasa pemohon tidak sah, setelah Mahkamah mencermati surat kuasa dimaksud ternyata benar ditandatangani 18 Desember 2020, sedangkan permohonan bertanggal 17 Desember 2020. Terhadap hal ini yang dijadikan rujukan Mahkamah adalah tanggal di mana permohonan diajukan di kepaniteraan Mahkamah, yaitu 18 Desember 2020. Oleh karenanya terdapat kesesuaian antara surat kuasa yang diberikan oleh pemohon kepada kuasa hukum dengan tanggal permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada relevansinya mempersoalkan tanggal yang terdapat dalam permohonan dengan tanggal yang terdapat dalam surat kuasa, sebab permohonan tidak mendahului surat kuasa. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabur dan surat kuasa tidak sah menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa pemohon sebagai telah lengkap pada bagian duduk perkara mendalilkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3 dan dibacakan. Menimbang bahwa setelah memeriksa secara cermat dan seksama permohonan pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, bukti yang diajukan oleh pemohon, termohon pihak terkait Kabupaten Rokan Hulu, saksi pemohon atas nama Lister Sitomorang, Edi Samsudin dan Afrisar Alwar, serta keterangan ahli pemohon atas nama Dr. Edi Asnawi Esa, keterangan saksi termohon atas nama Sulaiman Hendri Jamal dan Anis Santono Simbolon, dan juga keterangan saksi pihak terkait atas nama Kelmi Amri, Elman Kusnadi dan Aston Sihar Sitorus. Bukti-bukti yang diajukan oleh pihak bukti pemohon, bukti P1 sampai dengan P116, bukti termohon T1 sampai dengan T35 pihak terkait, PT1 sampai dengan PT27, dan bukti Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, bukti PK1 sampai dengan T4 yang lengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, serta fakta persidangan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan milik PT Turganda di desa atau kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, yaitu di TPS 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Mobilisasi tersebut diduga dilakukan oleh oknum perusahaan kepada karyawan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor 2 yang merupakan calon bupati incumbent dan mencalonkan kembali dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P7, P9, P10, P47, P57, 58, 59 serta 3 orang saksi bernama Edi Saripudin, Lester Situmorang, dan Abrizal Anwar. Terkait dalil pemohon aku, termohon telah membantah dengan mengajukan bukti selengkapnya dianggap dibacakan. Kemudian terhadap dalil pemohon aku juga pihak terkait telah memberikan keterangan dan juga mengajukan bukti yang selengkapnya dianggap dibacakan. Sementara itu terhadap dalil pemohon ini juga Bawaslu telah memberikan keterangan dan juga mengajukan bukti yang selengkapnya dianggap dibacakan. Terhadap pemohon aku setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di dalam persidangan didapat hal-hal sebagai berikut. Bahwa terdapat mobilisasi pemilih 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Turganda, yaitu di TPS 9, 10, 11, 13, 14 dan terusnya sampai 34 di Desa Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara untuk memilih pasangan calon tertentu. Bahwa adanya pertemuan antara pasangan calon nomor 2 dengan pihak manajemen PT Turganda. Bahwa partisipasi pemilih yang tinggi di 25 TPS dan kawasan perkebunan PT Turganda, yaitu di TPS-TPS tersebut dianggap dibacakan. Desa Kelurahan atau Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Kemudian fakta adanya perkelauan berbeda pada saat kampanye antara pemohon dan pihak terkait di kawasan perkebunan PT Turganda. Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya mobilisasi di 25 TPS di dalam kawasan perkebunan PT Turganda. Sesuai fakta aku, telah ternyata pula mobilisasi dimaksud membuat tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, di mana pemilih yang dimobilisasi semuanya menggunakan hak pilih sebagaimana keterangan saksi pemohon dalam kurung Abrizal Anwar. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, mobilisasi tersebut sangat berkait dengan kepentingan juga keuntungan pasangan calon nomor 2. Tingginya partisipasi pemilih di 25 TPS aku tidak ada dari termohon maupun pihak terkait. Terlebih lagi dalam persidangan terungkap pula adanya pertemuan antara pasangan calon nomor 2 dengan pihak manajemen PT Turganda. Terlepas dari pertemuan tersebut membicarakan atau tidak terkait kampanye pihak terkait. Namun menurut Mahkamah dimaksud adalah fakta yang menjadi petunjuk bagi Mahkamah. Dengan demikian menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta hukum, fakta yang terungkap berjangan, Mahkamah memberi fakta hukum yang meyakinkan adanya keterkaitan antara mobilisasi pemilih di 2 TPS dalam kawasan perkebunan PT Turganda dengan perolehan suara pihak terkait. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapat keyakinan bahwa mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Turganda adalah terbukti kebenaran, dan hal tersebut merupakan bukti adanya proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan permasalahan membatasi kebebasan hak memilih, hak pemilih untuk menentukan pilihannya, melainkan telah mencederai asas pemilihan umum yang jujur dan adil atau jurdil sebagian diamanatkan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan serta terpenuhi asas pemilu yang jujur, adil dan rahasia, Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, serta TPS 34. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut atas dari pemohon berkaitan dengan adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan milik Turganda di Desa Kelurahan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, menurut Mahkamah adalah berdasar menurut hukum. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya rekayasa pemalsuan isi dokumen khususnya tentang data pemilih dan pengguna hak pilih
dengan data penggunaan surat-suara yang termuat dalam formulir model C hasil salinan KWK di 25 TPS dalam kawasan Portfolio PT Turganda, yaitu TPS 9 sampai dengan TPS 34, Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, yang diduga dilakukan oleh oknum KPPS atau oknum perusahaan sehingga menyebabkan kerugian pada perolehan suara pasangan calon nomor 3. Untuk memberikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang ditanda bukti P57. Terkait dengan dalil pemohon aku, pemohon telah mengajukan bantahan dan mengajukan bukti sebagaimana selengkapnya ada dalam putusan ini, dianggap selengkapnya dibacakan. Kemudian pihak terkait juga telah memberikan keterangan dan mengajukan bukti yang juga selengkapnya dianggap dibacakan. Demikian juga terhadap dalil aku, Bawaslu juga telah memberi keterangan yang pada pokoknya selengkapnya dianggap juga telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata hal yang dilakukan oleh pemohon telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Bida bukti T11 sama dengan bukti PK28. Terlebih lagi, perbaikan tersebut tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Di samping itu tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dari pemohon berkaitan dengan adanya rekayasa atau pemalsuan isi dokumen khususnya tentang data pemilih dan pengguna hak pilih dengan data penggunaan surat kuasa yang termuat dalam formulir model C hasil salinan KWK di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Turganda, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya pemohon pada pokoknya mendalilkan penyelenggaraan pemilihan tidak proporsional dalam penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020. Dalam dalam tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dan atau temuan oleh Bawaslu telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, seluruh laporan dan atau temuan telah ditangani. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap dibacakan. Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat hal yang dilakukan oleh pemohon tidaklah benar terjadi. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 telah diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan hingga proses tersebut selesai. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, seluruh laporan dan atau temuan telah ditindaklanjuti. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan yakinan bahwa dalil pemohon aku terbukti kebenarannya. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan tidak profesional dalam penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati, khususnya yang didalilkan pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang terkait dengan telah dikabulkannya sebagian dari pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS dalam kawasan perkebunan PT Turganda, yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, dan TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34, Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu nomor 620 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan dan seterusnya dianggap dibacakan, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 25 TPS tersebut dianggap dibacakan. Desa Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan seterusnya, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 620 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi dan seterusnya yang dibacakan,
Selanjutnya diumumkan oleh termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus dilaporkan pada mahkamah. 315 dianggap dibacakan, 316 dianggap dibacakan, 317 menimbang berdasarkan pertimbangan di atas menurut mahkamah permohonan pemohon berdasarkan menurut hukum untuk sebagian sepanjang pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Turganda yaitu TPS 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, TPS 29, 30, 31, 32, dan 33, serta 34. Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon selain dan selebihnya karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 5. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait lainnya tidak beralasan menurut hukum. 6. Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Turganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. 7. Permohonan pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum pemohon tidak beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dalam pokok permohonan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu nomor 620 garis miring PL titik 02.6 garis datar KPT garis miring 1406 garis miring KPU garis datar KAP garis miring 12 garis miring 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 sepanjang perolehan suara di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Turgando Porganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara.
memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada 25 TPS tersebut dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan mahkamah ini. Yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu nomor 620 PL.02.6 KPT /406 KPU /Kap 12 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020 berdasarkan bertanggal 16 Desember 2020 selanjutnya diumumkan oleh termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada mahkamah. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka melaksanakan amar putusan ini. 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Riau, khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya. 7. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmi Pevoe, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pukul 15:36 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dian Husnul Khatimah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten